Pernah kepikiran nggak gimana sih cara sebuah gerakan politik yang berjalan puluhan tahun itu diceritakan? Kadang jawabannya itu bukan dari buku yang tebal-tebal, tapi justru dari dokumen yang kelihatannya sederhana, sebuah lini masa. Hari ini, kita akan coba bedah sebuah kronologi yang memetakan momen-momen paling krusial dalam sejarah perjuangan Papua. Oke, kita mulai dari sini ya. Sumber kita adalah sebuah dokumen yang judulnya Sejarah Perjuangan Bangsa Papua dalam Mukadimah. Dokumen ini unik banget karena isinya itu cuma lini masa, daftar tanggal dan peristiwa, gitu aja. Nah, dengan menelusurinya satu persatu, kita bisa lihat gimana sebuah narasi besar itu dibangun langkah demi langkah. Nah, biar gampang, kita bakal bedah lini masa ini jadi beberapa bagian. Pertama, kita pahami dulu sumbernya ini apa. Terus kita lompat ke tahun-tahun awal pembentukannya yang penting banget. Lanjut lihat serangkaian deklarasi yang membentuk identitasnya, terus upaya penyatuannya, dan terakhir kita tarik kesimpulan dari semua ini. Yuk kita mulai? Oke, bagian pertama. Sebelum kita loncat ke tanggal-tanggalnya, penting banget buat kita paham dulu bagaimana dokumen ini menyajikan ceritanya. Soalnya, cara sebuah sejarah dibingkai itu seringkali menentukan pesan apa yang mau disampaikan. Dan ini nih yang bikin menarik. Dokumen ini tuh isinya bukan opini atau analisis, sama sekali. Isinya murni daftar tanggal dan peristiwa. Ini seolah-olah maksa kita buat jadi detektif sejarah. Kita yang harus lihat urutan kejadiannya dan bertanya, kira-kira cerita apa sih yang coba disampaikan lewat kronologi ini? Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, tahun-tahun pembentukan. Periode 1960-an sampai 70-an ini adalah dekade di mana fondasi gerakan ini diletakkan, mulai dari simbol-simbolnya sampai ke struktur organisasinya. Coba deh lihat seberapa cepat momentumnya dibangun di dekade pertama ini. Dimulai dengan kongres buat menyatukan suara, cuma dalam 2 bulan langsung muncul simbol visual yang kuat, bendera bintang fajar. Gak lama setelah itu, sebuah organisasi formal, OPM, didirikan. Yang kemudian puncaknya adalah deklarasi pemerintahan sementara. Ini bukan sekedar rentetan peristiwa, ini kayak pembangunan sebuah bangsa dalam gerak cepat. Sebelum lanjut, kita berhenti sebentar di kata kongres. Dalam konteks ini tuh bukan cuma pertemuan biasa ya. KRP itu semacam panggung utama untuk deklarasi politik dan buat cari kesepakatan bersama. Coba ingat konsep ini, karena kita bakal lihat gimana forum kongres ini jadi alat yang sangat penting di babak-babak selanjutnya. Dan di tengah semua aksi simbolis ini, lini masa ini nunjukin satu momen yang jadi titik balik. Berdirinya OPM. Ini adalah pergeseran penting. Dari yang tadinya gagasan dan simbol, sekarang jadi sebuah organisasi dengan struktur yang nyata, yang dirancang untuk bisa bergerak dan bertindak. Oke, fondasinya udah diletakkan, sekarang lini masanya masuk ke fase baru yang berjalan selama 2 dekade. Bisa dibilang ini adalah eranya deklarasi. Sebuah periode di mana gerakan ini berulang kali menegaskan lagi identitas dan tujuannya ke dunia lewat berbagai proklamasi. Dokumen ini menyorot 2 proklamasi besar di akhir abad ke-20. Satu di tahun 88 yaitu Negara Republik Melanesia Barat, dan satu lagi di 97, Negara Papua New Guinea Barat. Yang menarik di sini adalah evolusi namanya. Ini seakan menunjukkan adanya pencarian identitas yang terus bergerak, dari yang tadinya koneksi Melanesia sampai ke penegasan nama Papua Barat. Nah, pas masuk milenium baru, lini masa ini menunjukkan adanya strategi lama yang dipakai lagi. Di tahun 2000, KRP kedua diadakan. Ini jadi sinyal bahwa setelah bertahun-tahun ada proklamasi dari kelompok-kelompok yang lebih kecil, ada upaya untuk kembali ke format kongres buat menyatukan suara dalam skala yang lebih besar. Dan ternyata, setelah KRPI, laju deklarasinya malah makin kenceng. Antara tahun 2004 sampai 2006, ada 3 deklarasi besar yang muncul. West Papua National Authority, terus West Papua National Coalition for Liberation, dan deklarasi ION II. Ini menunjukkan periode yang super aktif. Tapi ya mungkin juga ini jadi isyarat adanya banyak faksi yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita masuk ke babak terakhir yang dicatat di dokumen ini, jalan menuju unifikasi. Setelah periode di mana banyak kelompok bikin deklarasi masing-masing, dekade 2010-an ini menunjukkan ada perubahan strategi yang jelas, sebuah dorongan yang sadar untuk menyatukan semua faksi yang berbeda ini. Dan kerennya, lini masa ini ngegambarinnya kayak 3 langkah yang jelas banget. Langkah pertama, di 2011, KRP ketiga mendeklarasikan negara federal. Langkah kedua, setahun kemudian Parlemen Nasional dideklarasikan. Dan puncaknya di langkah ketiga, deklarasi Saralana pada 2014 yang akhirnya membentuk satu badan payung untuk semuanya. Badan payung itu adalah ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Kalau kita ngikutin alur cerita dokumen ini, ya inilah klimaksnya.
Setelah lebih dari 50 tahun dengan berbagai macam deklarasi dan kelompok, ULMWP muncul sebagai entitas terakhir yang dicatat, sebuah upaya besar untuk menyatukan semua suara di bawah satu atap. Oke, kita udah jalan dari awal sampai akhir lini masa. Sekarang coba kita tarik napas, mundur sedikit. Kalau dilihat dari jauh, apa sih sebenarnya yang mau diceritain oleh sejarah ini? Pola apa yang muncul? Jadi, ada 4 hal utama yang kelihatan banget dari sini. Pertama, kegigihan. Ini adalah perjuangan yang nggak pernah berhenti. Kedua, evolusi. Taktiknya terus berubah, dari aksi dasar sampai jadi proklamasi yang kompleks. Ketiga, konsolidasi. Ada dorongan yang kuat banget menuju persatuan. Dan yang terakhir, simbolisme. Penggunaan kongres dan deklarasi itu bukan cuma seremoni, tapi jadi senjata politik. Kalau dihitung-hitung nih, dari 1961 sampai 2014, lini masa yang kita beda ini totalnya 53 tahun. 53 tahun, itu lebih dari setengah abad loh. Ini bukan cuma sejarah biasa, ini udah jadi semacam warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, ya inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Dokumen ini lebih dari sekedar daftar tanggal. Ini adalah sebuah kronik, sebuah catatan perjuangan lintas generasi untuk mendefinisikan dan memproklamasikan sebuah identitas politik yang unik di panggung dunia. Ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan terakhir yang menarik banget. Gimana caranya sebuah lini masa yang kelihatannya cuma daftar tanggal doang bisa jadi sebuah wasiat yang sebegitu kuatnya? Mungkin jawabannya, karena sejarah yang paling kuat itu bukan yang ditulis panjang lebar, tapi yang ditunjukkan lewat aksi nyata yang konsisten tahun demi tahun.